A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ay ikhtibar wa ibtila minallahi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya harta dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, yakni ujian dari Allah agar diketahui hambanya mana yang taat dan mana yang maksiat. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah lah pahala yang besar, yakni kelak di yaumil qiyamah tempat terbaik adalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu usaha dan semampu tenagamu. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarkanlah, taatilah apa yang didengarkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, yakni yang mampu menahan dirinya dari sifat bakhil, mampu menahan dirinya daripada sifat kikir, faulaika humul muflihun. Merekalah orang yang beruntung dan tidak terkurang sedikit pun daripada keberuntungannya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cahaya pagi sudah diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat At-Taghabun ayat 15 dan juga 16 yang langsung dibacakan oleh Teteh Liza Aziza. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ngeping kita hari ini. Ngeping, duduk kita. Oke. Teh, ini seperti biasa nggak cuma kita berdua, tapi udah ada yang cantik di depan Ibu. Masya Allah. Dari mana ini Bu? Dari Kokot Parung Bogor. Oh, Dari Parung Bogor. dari Parung Bogor. Apa nama majelisnya Bu? Al-Azhar. Masya Allah. Tadi yang kita baru dengar, artinya sekarang kita sama-sama dengar ya Bu ya, lanjutan dari penjelasan surat At-Taghabun ayat 15 dan 16. Silahkan Teh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Cahaya Pagi, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bagi Nabi Ibrahim alaihissalam harta dan anak menjadikannya semakin dekat kepada Allah, malah sebaliknya banyak manusia yang justru atas nama mencari rezeki berkembang menjadi nafsu memiliki harta. Orang bisa dengan mudahnya melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti mengabaikan apa yang diperintahkan dan larangannya. Sudah terpenuhi nisab dari harta yang dimilikinya, ada aja alasan. Kagak mau zakat lah, ada aja alasannya nggak mau sedekah lah. Bahkan berlaku curang dalam berdagang dan mengabaikan karena tergoda keuntungan yang menggiurkan. Demikian juga kasih sayang terhadap anak bisa membuat orang tua lalai mengingat Allah. Kebutuhan anak yang menumpuk membuat gelap mata seorang orang tua bekerja atau berusaha sehingga menghalalkan segala cara. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pesankan al-malu wal banun zinatul hayatud dunya. Harta, anak-anak adalah perhiasan dalam kehidupan dunia. Nah, dalam ayat ini anak diposisikan sebagai perhiasan. Perhiasan sebagaimana layaknya kita jaga. Disayang, dilindungin, dijaga. Malah kalau perlu dimasukin ke kotak apa dah tuh? Jangan. Ditimbun lagi, di bawah kasur biasanya ya. Malah kecintaan yang berlebihan terkadang membuat orang tua yang seringkali terlena padahal dapat membahayakan anaknya tersebut. Lantas Islam ini sebenarnya mendorong umatnya untuk kaya atau miskin. Nah, Islam adalah agama yang fitrah, artinya segenap ketentuan daripada agama Islam tidak mengingkari sifat alami manusia. Islam memahami karakter dasar manusia yang membutuhkan harta.
Karenanya dihalalkan bagi mereka bekerja dalam mencari harta. Islam pun tidak melarang seorang hamba untuk menjadi orang yang kaya, asalkan diraih dengan cara yang halal, cara yang benar. Rasulullah SAW pun adalah saudagar yang sukses, pedagang yang sukses. Para sahabat di zaman beliau pun juga tak sedikit yang berlimpah harta. Dengan harta, umat Islam justru lebih mudah untuk bersedekah kepada saudaranya. Dengan harta, kekayaan umat Islam juga cenderung lebih gampang mengatasi permasalahan kehidupan dunianya. Bahkan ada ungkapan hayatuddin bidananir, hayatul a'mal bil mal. Hidup, berkembang, dan majunya suatu agama ditunjang dengan harta. Dan bisa berjalan segala kegiatan apabila tersedia fasilitas atau sarana kekayaan. Kita selaku umat Islam diwajibkan untuk membangun, memelihara, sekaligus membela agama Islam, bahwa Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Apa artinya? Keluhuran dan keagungan Islam selain Allah yang menjaminnya tak lepas pula dari sentuhan kita sebagai umatnya. Kenyataan tersebut menjadi bukti bahwa mengumpulkan harta bukan perkara yang najis dalam Islam. Bahkan seorang kiai mengatakan umat Islam itu harus kaya, tapi cinta sama orang miskin. Ya. Orang yang mendapat kekayaan artinya memiliki keutamaan tersendiri daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni apabila ia giat memanfaatkan hartanya di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka itu adalah sebuah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad, ghibtoh, yakni apa tuh hasad? Iri. Ya. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Siapa yang pertama? Adalah orang yang dianugerahkan harta dari Allah, lalu ia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, kepada orang yang diberikan ilmu oleh Allah, lalu ia menunaikan dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita boleh iri sama orang yang punya harta tapi dia mau bersedekah. Bukan iri sama tetangga yang baru punya kulkas baru, kita ngikut masuk angin. Ikut masuk angin minta dikerok sama suami, bukan merah jadi gambar kulkas. Tetangga punya gorden baru, kita ngikut bengek seminggu. Ya, Masya Allah. Yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang kepada Rasulullah SAW mengadu nih orang-orang fakir. Ya Rasulullah, orang-orang kaya dengan harta selalu mendapatkan kedudukan yang tinggi dan nikmat yang terus menerus. Mereka sholat sebagaimana kita sholat ya Rasul. Mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa ya Rasul. Mereka memiliki kelebihan harta sehingga beliau bisa pergi haji, bisa berzihad, bisa bersodakoh. Rasulullah SAW mengatakan, maukah aku beritahu pada kalian? Kalau kalian mau mengamalkannya, maka kalian akan mengejar ketertinggalan kalian daripada orang-orang kaya tersebut. Bisa seimbang. Apa itu? Amalkanlah tasbih, tahmid, dan takbir. Masing-masing sebanyak 33 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kita berzikir tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali, kata Rasul, maka kita akan dapat mengejar ketertinggalan kita, ya. Jadi orang kaya punya keutamaan apabila ia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun keistimewaan orang miskin, ada juga keistimewaannya. Apa itu keistimewaan orang miskin? Pertama, Nabi Muhammad SAW mencintai orang yang miskin. Nabi suka sama orang yang susah, Bu. Nabi suka sama orang yang susah. Nabi suka sama orang yang susah. Malah kita sering dengar di rawi itu, wa yuhibbul fuqara wal masakin. Rasul cinta sama orang-orang fakir, orang-orang miskin. Wajlisu ma'ahum. Kan suka kita baca tuh di rawi ya, duduk. Nabi duduk sama orang-orang miskin. Sering nengokin orang miskin. Kebalik sama kita. Kadang kita suka kagak mau nengokin orang miskin. Ya, dipanggil sama orang kaya, wow, bergegas. Dipanggil orang miskin mah susah banget kita. Betul gak Bu? Makanya pernah Nabi Muhammad SAW doa buat orang yang susah. Allahumma ja'alni miskinan. Ya Allah, jadikanlah saya orang miskin. Kumpulin saya bareng nanti di akhirat sama orang yang miskin. Itu doa yang sampai sekarang gak pernah kita baca. Ngaku aja udah deh. Iya. Doa yang gak pernah kita baca. Mana ada orang pengen miskin. Tapi Rasul pengen miskin.
Rasul pengen dikumpulkan dengan orang-orang yang miskin. Kita mah nggak pada doa begitu. Emang udah turunan. Nggak pakai doa juga emang udah turunan. Engkongnya susah, babanya susah, jatuh ke anak belangsak udah. Jadi makanya Nabi mesen sama kita, iza da'ana miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kadang kebalik, giliran orang kaya yang undang, buru-buru kita ngaku aja dah udah. Kalau orang miskin mah boro-boro, mimpin tahlil. Orang miskin meninggal nih, mimpin tahlil. Ya Allah, boro-boro banyak. Orang kaya meninggal, nyuruh ustadz mimpin tahlil, 1000 tahlilnya. La ilah, 1000. Coba kalau orang miskin, 30 kali juga langsung kelar. La. Masya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadi apa itu keutamaan orang miskin? Yang pertama, penghuni surga terbanyak daripada orang yang miskin. Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu pada kalian siapakah ahli surga itu? Mereka itu adalah setiap orang yang lemah dan dianggap lemah oleh para manusia. Tetapi jika ia bersumpah atas nama Allah, pastilah Allah mengabulkan apa yang dilimpahkannya, apa yang disumpahkannya. Maukah aku beritahu pada kalian siapakah ahli neraka itu? Mereka itu adalah setiap orang yang keras, kikir, dan gemar mengumpulkan harta, lagi sombong. Oh, kalau nggak ada saya nggak ada pengajian. Nah, kalau nggak ada saya nggak ada konsumsi buat di majelis taklim. Hati-hati, bye-bye. Yang kedua, keutamaan orang yang miskin adalah mendahului orang yang kaya masuk ke dalam surga. Noh, orang miskin mah cepet. Ibu masuk minimarket, gak ngambil apa-apaan, di kasir perlu bayar nggak? Enggak. Langsung keluar kan? Iya. Coba kalau ngambil bawaannya banyak banget, belum minyaknya, belum wah, di tapnya aja berapa kali, ya kan? Jadi orang yang beriman, yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari. Nah, setengah harinya di akhirat sama dengan 500 tahun selama di alam dunia. Wow. Masya Allah. Mengapa setengah hari disebut 500 tahun? Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya sehari di sisi Allah adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Tuh. Oleh karenanya setengah hari di akhirat itu sama 500 tahun. Kita udah duluan berangkat ke surga. Masuk duluan ke dalam surga. Yang ketiga, keutamaan daripada orang yang miskin adalah berkah dari doa orang yang miskin. Sahabat mulia Sa'ad menyangka bahwa ia memiliki kelebihan harta dan ia merasa diberikan anugerah yang banyak oleh Allah karena hartanya tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalian hanyalah mendapat pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang yang lemah dari kalian. Ibu kalau kaya semuanya, dunia nggak asik, nggak ada yang mau bantuin. Semua orang yang miskin juga susah, nggak ada yang mau zakat. Ya, jadi Ibnu Battal mengatakan ibadah orang yang lemah, doa daripada orang yang lemah, dan ikhlas lebih terasa khusyuk. Karena mereka apa? Tidak punya ketergantungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi SAW memaksudkan dorongan bagi Sa'ad, sahabat Sa'ad itu bersifat tawadu, tidak sombong, tidak usah menoleh pada harta yang diberikan kepada umat yang lain. Di antara sebab mengapa masih ada yang gemar melakukan ritual pesugihan. Mohon maaf nih, saya dapat ijazah dari abah saya. Siapa tahu bisa diambil ibrahnya sama pemirsa Cahaya Pagi dimanapun Anda berada. Ada satu orang, usahanya bangkrut. Istrinya cemberut, pengen usaha nggak punya modal, pengen pinjem nggak ada yang percaya. Akhirnya tuh orang putus harapan datang ke satu dukun, pengen jadi orang sakti, mandraguna, totosane, bujane kulit. Dibilang sama tuh dukun, kalau pengen kaya datang ke satu gua, ntar ketemu sama jin. Datang butuh orang ke gua. Akhirnya dia ketemu sama tuh jin, ngegak-gak itu jin. Ngapain manusia datang kemari? Pengen kaya. Jin apa kata jin? Kaget, ana ningali. Kaget tuh jin, apa kata jin? Boro-boro manusia ngasih kekayaan, lah kita juga kagak gablek rumah-rumah acan. Jin kagak punya kasur, nggak punya bantal, duduk aja di atas batu. Akhirnya tuh orang masih belum puas, Bu, datang pengen diruqyah. Wah, katanya ini nggak bisa usaha karena ada 7 jin bersemayam dalam dirinya. Wah, 7 jin. Akhirnya dikeluarin, Bu, mantra-mantra semua dijampe-jampe, udah jin ke-1 sampai jin 6 keluar semua, tinggal ada 1 jin susah kagak mau keluar. Ternyata 6 jin yang tadi pada dikeluarin datang lagi berbondong-bondong. Ya, kok
kok datang lagi nih kata si dukunnya. Apa ngebilangin, nih percuma dukun ngejampe-jampe. Emang kenapa? Jin itu mah budeg. Gak ada jin yang Nggak akan sakti. denger. Ibu pakai celananya, kagak ngambek ini. Celana jin. Ya pada loading semuanya. Tapi jangan juga kita menyepelekan karena mereka sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengen banyak harta, pengen berkah rezeki kita, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, laki emak lagi dagang cilok ke sekolahan. Mudah-mudahan baik dagang cilok dapat duit. Benar karya nih, lakinya baik dagang cilok bawa duit 2 juta. Banyak banget, gerobak kita jual. Suaminya ke sawah, minta sama Allah, ya Allah suami lagi ke sawah, mudah-mudahan dapat duit. Bener-bener Bu, lakinya baik di sawah bawa duit 20 juta. Banyak banget Pak, telektor sama sawahnya gede jual. Ya, jadi syukuri apa yang ada karena hidup itu adalah anugerah. Jadi ingatlah sesungguhnya hartamu, anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di alam dunia. Dicari bukan dengan sikap tamak, bukan juga dengan sikap sombong, tapi melainkan dengan sikap qanaah, menerima apa adanya, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua agar kita menjadi orang yang kaya tapi cinta sama orang-orang yang miskin. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah nih Teh, jadi pengen nanya nih Teh. Kan kalau misalnya sekarang itu banyak media sosial, banyak semua orang kayak hampir punya media sosial kayak YouTube, Instagram, di mana itu kayak bermunculan nih Crazy Rich Indonesia. Bentar dulu, Emak tahu nggak Crazy Rich apa artinya? Orang-orang kaya udah, itu aja deh. Ntar crazy gila. Orang-orang kaya gitu. Yang pada akhirnya memang sebenarnya sedekah, tapi dipertontonkan, diposting di media sosial dengan bangganya. Kalau kayak gitu gimana Teh? Masya Allah, tuh crazy rich namanya Po. Ya, ntar di crazy apaan? Artinya orang gila, bukan tuh orang kaya maksudnya. Baik, pemirsa Cahaya Pagi dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari, sirran wa alaniyah, baik itu tersembunyi ataupun terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak merasa kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mula mereka merasa bersedih hati. Jadi mau itu menampakkan sedekah kita secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, yang terpenting di sini adalah niat yang tulus, niat yang ikhlas. Walaupun beberapa ulama menyarankan agar kita melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu untuk apa? Menjaga ujub, menjaga rasa sombong, rasa bangga dalam diri sendiri ya. Jadi mau sedekah itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang terpenting adalah niatnya ikhlas. Percuma kalau niatnya cuma pamer, yang ada nggak dapat pahala di sisi Allah. Kalau ditanya crazy rich, sekarang kita pasti ingatnya pokoknya orang terkaya di dunia siapa dah tuh? Bill Gates mungkin, atau siapapun lah itu, namanya orang-orang barat Mak, namanya susah udah. Kita mau udah Maimunah sama Maisaroh aja udah namanya. Tapi sebenarnya crazy rich dalam Islam itu sudah jauh ada sebelum masa kini. Siapa yang pertama? Ada Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul yang dikenal sebagai pembisnis. Ia memiliki 4 orang istri, yang saat meninggal satu istrinya itu dapat warisan sebesar 100.000 dinar. Wow. Kalau di total kekayaannya itu sebanyak apa sih? 3.200.000, apa dah namanya tuh, nolnya banyak banget. Sekitar 6,212 triliun. Waduh, ibu-ibu sampai wih. Biasanya kalau udah harta, udah ngomong dunia, udah paling kencang banget matanya. Yang kedua ada Zubair, sahabat Rasul SAW yang memiliki keahlian dalam berperang. Ia punya rumah besar di Madinah, punya Kufah di Mesir. Jadi saat meninggal harta waris dan wasiatnya mencapai 3 triliun, sekitar 3,543 sekian. Wow. Itu udah. Namun begitu ajaibnya sahabat-sahabat Rasul yang dikatakan tadi, ia membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Utsman bin Affan yang terkenal orang yang kaya, sampai saat ini Utsman bin Affan sudah wafat, tapi rekeningnya
di Arab Saudi masih tertulis Utsman bin Affan karena membebaskan satu lahan kebun kurma yang diberikan kepada orang-orang mukmin, dan sampai sekarang kebun kurma itu masih terus berbuah, masih didagangkan. Masya Allah, berapa total kekayaannya, tapi menjadi pahala bagi Utsman bin Affan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang kaya, tapi yang mau gemar bersedekah, insya Allah. Amin. Sekarang ibu-ibu ada yang mau nanya nggak nih? Oh ada, boleh. Silakan. Sini Bu, maju Bu, boleh? Oh, meni merah putih. Iya, di sini. Iya. Oke, silakan. Dengan siapa Ibu? Saya Sita dari Majelis Taklim Al Hasanah, Inkopat Parung Bogor. Masya Allah. Teh, kepo dong Teh. Apa tuh? Mau tanya Teh. Boleh. Ini kan kalau orang kaya ya Teh bisa sedekah terus menerus, jadi amalannya banyak. Nah, bagaimana dengan orang miskin supaya amalannya ini tidak kalah dengan orang kaya gitu. Mungkin ada amalan lain yang bisa memudahkan kita jadi cepat kaya gitu Teh. Masya Allah, baik. Oke, baik, silakan Ibu dulu. Pertanyaannya luar biasa sekali ya Teh, silakan. Iya, silakan Ibu duduk dulu. Iya, Teh, silakan dijawab Teh. Masya Allah, bagaimana sih amalan agar kita dari ini orang miskin nih, bagaimana bisa ngejar orang-orang yang kaya? Tadi yang pertama dikatakan, kata Rasul SAW, maukah aku diberitahukan sesuatu amalan yang dapat mengejar kebaikan orang-orang yang kaya yang mau bersodakoh? Yang pertama membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, baca zikir. Sodakoh itu apa sih? Sodakoh itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Artinya bukan hanya melulu dengan harta. Senyum, sedekah, menyingkirkan duri di jalan, sedekah, membantu menaikkan barang ke atas kendaraan itu pun sedekah. Seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, sedekah. Makanya ibu kalau suami datang jangan manyun mulu. Ini kadang suami datang bibir bawahnya ke kanan, bibir atasnya ke kiri, menyon aja bibirnya, ya. Satu kali ketawa depan suami, pahalanya 1 kali masuk surga. Amin. Masya Allah, amin. 2 kali ketawa, 2 kali masuk surga. Amin Bu. Amin. Jadi ibu pengen ketawa, rajin ketawa saben hari. Biar masuk surga. Masuk surga enggak, ke rumah sakit iya. Dan apa sih doa agar kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allahumma inni, ikutin. Allahumma inni As'aluka antarzukuni rizqan halalan wasi'an thayyiba. Ya Allah, aku mohon kepadamu rezeki yang halal, luas, lagi berkah ya. Mudah-mudahan dengan doa ini ibu dapat menjadi orang yang kaya, artinya kaya hati. Bukan kaya menjadi banyak emas, harta, puluhan hektar sawah, tapi kaya jiwa. Kaya hati, itulah yang lebih utama daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam. Nah Teh, kalau tadi kan kita udah sempat ngebahas tentang Crazy Rich nih, yang bersedekah, terus dipertontonkan di media sosial. Tapi sekarang ini sebenarnya muncul fenomena lain di mana banyak orang-orang yang meminta-minta di media sosial. Iko-ikoyan. Ibu tahu nggak iko-ikoyan Bu? Bukan ikan, bukan. Ikan koi. Jadi minta-minta di media sosial ke para influencer, ke para artis, selebgram. Mau ini dong, butuh ini dong, dan harus kadang-kadang malah memaksa. Nah kalau kayak gitu gimana Teh? Pemirsa Cahaya Pagi dimanapun Anda berada, hendaknya kita tidak terlalu berharap pada manusia. Seperti yang diungkap Kiai Besar Asarembang, Kiai Haji Mustafa Bisri, atau kita kenal dengan Gus Mus. Janganlah kau hinakan dirimu dengan banyak meminta, tapi muliakanlah dirimu dengan banyak memberi. Dalam kitab karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Rasulullah SAW bersumpah atas 3 hal. Apa yang pertama? Bahwa Allah membukakan pintu kefakiran kepada mereka yang meminta-minta, padahal mereka masih memiliki tenaga dan harta untuk mencukupi kebutuhannya. Rasul juga kan sudah jelas menyebutkan bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya meminta-minta atau mengemis itu tidak dimuliakan, tidak diperkenankan oleh Rasulullah SAW. Namun ada 3 orang yang kata Rasul diperkenankan meminta-minta. Siapa yang pertama? Orang yang memikul beban berat di luar batas kemampuannya. Rasul menyebutkan bahwa kelompok pertama ini dibolehkan meminta-minta sampai tercukupi sekedar kebutuhannya saja. Yang kedua, orang yang terkena musibah,
Mungkin kemarin kita pernah mendengar ada Gunung Semeru meletus, belum lagi banjir bandang dan lain sebagainya. Dan hartanya hilang semua. Kelompok kedua ini, kata Rasul, diperbolehkan meminta-minta, namun apabila sekedar kebutuhannya sudah tercukupi, maka ia harus berhenti. Bisa makan, ada pakaian, ada tempat untuk berteduh, cukup. Jangan kita meminta-minta. Dan yang ketiganya adalah orang yang sangat miskin. Bagaimana cara mengukur kemiskinan seseorang? Kita tanya sama tetangganya tuh, bener gak sih ini orang gak mampu? Ini bener gak sih? Kadang kan orang yang miskin gayanya selangit. Mendingan gak makan, yang penting ada kuota. Nah, itu bukan dikategorikan miskin. Orang yang miskin memang yang benar-benar tidak punya makanan untuk besok hari. Memang benar-benar sangat miskin, papa tak punya apa-apa. Jadi orang seperti ini diperkenankan untuk meminta-minta sampai kebutuhannya sekedar tercukupi. Di luar kelompok itu, kata Rasul, meminta-minta tidak diperkenankan. Dan bahkan jika ada orang di luar tersebut meminta-minta, maka harta haram yang ia konsumsi saat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan kita sampai meminta-minta. Kadang kita bayar sama orang kaya karena ada maunya. Biar dikasih jilbab dah. Biar dikasih mukena yang bagus. Mukena yang bagus lah ya. Tapi tetaplah jangan kita menghargai seseorang karena kekayaannya. Itu tidak diperkenankan. Kadang ada di tengah keluarga kita membedakan si A dengan si B. Si A yang kaya raya, si B yang biasa-biasa saja. Itu tadi kita bilang, kalau misalkan dia ngondong, buru-buru kita cari pakaian kita yang bagus. Dan orang yang biasa saja, orang miskin mengundang kita abaikan begitu saja. Hati-hati, jangan sampai itu terjadi di tengah keluarga kita. Ingat, orang yang sombong akan hartanya seperti korun, ditenggelamkan di alam dunia sampai isi rumahnya pun ikut tenggelam. Makanya suka kita dengar harta karun. Wah, harta karun ya. Ingat, jangan sombong kita mempunyai harta, dan jangan sampai kita menghinakan diri dengan banyak meminta-minta. Wallahu ta'ala a'lam. Nah itu dia, jadi kekinian sekarang itu boleh-boleh aja. Tapi yang penting kita harus memilah dan memilih nih, fenomena kekinian apa yang kira-kira kita sebagai umat Islam itu bisa mengikuti. Kalau sekiranya yang tadi meminta-minta di media sosial, ya udahlah tinggalkan aja. Masih ada cara lain dengan cara bekerja dan berusaha ya ibu-ibu ya. Nah ini tanpa terasa nih Teh, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di studio, dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah karena sudah menyaksikan program Cahaya Pagi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Teh Liza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.